Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Jendela Dialektika Jurnal PKSPD bersama Direktur PT BI atau BUMD, Bapak Haji Insinyur Robani Hendra Permana dengan tajuk PWI sebagai tong sampah versus profesionalisme. Dan ini akan kita perbincangkan dengan serius. Terima kasih Pak Robani telah hadir kembali. Begini Pak Robani, minta tanggapan yang serius juga karena ini pertanyaan serius. PKSPD melontarkan dari rejim ke rejim sampai dengan rejim bisa bahwa BUMD termasuk dulu BPRKR, kemudian PPDAM dan BWI dikatakan sebagai tong sampah dan manajemen sampah. Apa tanggapan Pak Robani jajaran direksi yang sekarang dalam pemerintahan saya mengenai masa lalu atau hari ini Pak? Masa lalu sampai dengan hari ini misalnya, kemudian masa lalu memang itu ada indikasi kebenarannya, lalu bagaimana solusinya? Atau kalau memang tidak terima misalnya sampai hari ini pernyataan PKSPD masih menganggap bahwa BWI sebagai tong sampah dengan manajemen sampah, apa penjelasannya atau bantahannya yang paling keras tentu harus diberikan terhadap pernyataan PKSPD. Ya, siap. Terima kasih Pak OO atas waktu dan kesempatannya. Jadi memang saya pribadi melihat ya kondisi BUMD di Indramayu sejauh ini yang saya perhatikan belum profesional, masih jauh dari profesionalisme ya. Itu bisa dilihat dari fakta, dari laporan keuangan, kemudian dari perkembangan pertumbuhan perusahaan juga sama sekali tidak tumbuh, bahkan BPRKR sampai ditutup gitu, diambil alih oleh LPS gitu. Itu sebuah musibah bagi dunia perbankan ya. Dan oleh karena itu menurut saya jika menginginkan BUMD ini bisa bekerja secara profesional dan bisa memberikan kinerja yang baik, maka harus secara pelan-pelan dijauhkan dari politisasi. Itu yang saya lihat. Jadi BUMD ini belum bisa profesional karena masih lekat dengan politisasi. Itu menurut sampai saya. Sekarang. Sampai mudah-mudahan hari ini akan berkurang. Sudah mulai berkurang. Saya sendiri diamanahkan oleh Pak Bupati, Pak Luki Hakim sebagai Dirut PWI juga kan ada obrolan di awal Pak, tidak kemudian ujuk-ujuk saya terima. Yang pertama bahwa saya siap merelakan waktu dan tenaga dan pikiran saya di BWI ini adalah karena dorongan dari tokoh masyarakat. Beberapa tokoh masyarakat mendorong saya seperti Haji Soeharto, kemudian Pak Ruswa, Mas Budi, Haji Hariri dan lain-lain tokoh masyarakat itu yang mendorong saya untuk mencoba membenahi kondisi BWI yang padahal dari segi usia dari 2011 atau 2012 kalau tidak salah sampai hari ini belum juga menunjukkan kondisi yang membaik, bahkan sempat tidak beroperasi ya 2 tahun terakhir gitu. Saya masuk ke BWI hanya satu unit usaha yang beroperasi Pak, yaitu distribusi pupuk subsidi. Itu pun kondisinya kurang bagus. Waktu itu Pak Robani masuk hanya pupuk core bisnisnya yang beroperasi saat itu. Yang masih beroperasi. Betul. Nah waktu itu pegawainya jadi semua tinggal berapa? Waktu itu ada 4 orang pegawainya Pak. Waktu baru masuk itu bulan Juni 2025 kemarin. Sekarang ada 49. 49 meliputi ada 6 unit usaha. 6 unit usaha. Yang sudah berjalan itu kita 4. Jadi kemarin alhamdulillah sudah RUPS dan di RUPS itu kita sudah untung alhamdulillah. Tahun pertama di BWI sudah untung, sudah profit. Belum masuk ke profit. Ada 6 unit usaha. Di LPG berapa orang? Jadi sekarang ini untuk saya yang jalan, pertama pupuk subsidi. Ini kebetulan manajernya Bang Dul Mukmin. Alhamdulillah tahun 2025 BWI itu nomor 2 se-Jawa Barat Pak, dalam hal performa distribusi pupuk. Iya. Karena dengan 3 kecamatan. Stafnya berapa? Stafnya ada 3. Ada 3 orang. Dengan 3 kecamatan, Kerangkeng, Karangampel, Balongan. Nah, karena kinerja kita bagus, kemudian saya meminta penambahan alokasi. Alhamdulillah dikasih oleh Publik Indonesia itu Kecamatan Jungtiniwat. Jadi kita sekarang sudah 4 kecamatan
Meskipun cuma nambah satu kecamatan, tapi tonasenya kuotanya nambah cukup banyak, Pak. banyak. Tahun kemarin di 8.300 ton, tahun ini kemungkinan di 12.500. Penambahan kota apa tuh dasarnya? Apakah karena makin banyak petaninya atau kemudian lahannya makin luas? Bukan, kita meminta alokasi penambahan karena performa kita bagus. Oh gitu. Karena performa kita bagus, tahun kemarin tahun 2025 sehingga tahun 2006 kita minta perluasan alokasi. Kan gini, Indramayu 36 kecamatan, Ya. ada 16 pelaku distributor, Pak, PUD istilah sekarang. Masa sih BUMD cuma megang 3 kecamatan dari 31? Sebetulnya saya minta 5 kecamatan, tapi karena mungkin negosiasi dan yang lain juga minta nambah, kita dikasih 1 kecamatan. Oke lah, kan, meskipun 1 kecamatan tonasenya cukup besar, 4.000 ton lebih. Jadi secara tonase kita nambah sampai 53% tahun Jadi ini. maksudnya kalau ada kelangkaan pupuk karena tadi distributornya terbatas, BWI bisa menjembatani penyaluran pupuk gitu loh dengan penambahan kota. Jadi lebih kepada kita ingin memperluas pelayanan kita. Gitu, Iya, Pak. berarti memperluas pelayanan kan misalnya begini. Kalau misalnya di kecamatan Anu ada kekurangan pupuk, berarti ada stok dari BWI bisa ekspansi ke sana. Nggak boleh. Jadi sudah diatur. Jadi pupuk itu hanya bisa didistribusikan di kecamatan setempat. Karena perannya distributor. Betul. Betul. Karena dulu saya mengusulkan bahwa BWI harus menjadi jembatan ketika terjadi kelangkaan pupuk ya, karena stok distributor terbatas. Lalu untuk negosiasi dengan pemerintah pusat termasuk dengan BUMN-nya bahwa tidak bisa dong karena ini nasib petani, kemudian BWI tidak ambil bagian misalnya kelangkaan pupuk yang bukan areanya gitu loh. Betul. Ya, karena kan? sudah diatur, Pak. Ya, karena itu kan ada aturan. Tapi maksud saya tadi bahwa apakah usulan itu bisa diterima oleh pusat, ya kan? Karena bagaimanapun juga katanya soal ketahanan pangan. Betul. Ya kan gitu loh. Tapi untuk kecamatan lain pun sudah di handle sama PUD yang lainnya, distributor yang lain, Pak. Jadi dijamin tidak ada kelangkaan pupuk. Iya, dijamin. Soalnya setiap tahun saya selalu menerima pengaduan keluh kesah petani bahwa sulitnya pupuk gitu loh. Jadi gini, pupuk subsidi ini tidak 100%, Pak. Jadi katakan petani ini butuh pupuk 10 ton oke lah. Atau 1 hektar dikasih jatah sekian kuintal lah, ternyata kemudian ya jatah sedikit tidak memenuhi. Betul. Tidak bisa semua pupuk itu untuk subsidi kira-kira gitu. Itu soal pupuk. Kemudian ada unit. Kemudian yang kedua SPBE. Alhamdulillah kan SPBE kemarin itu masih lancar karena apa itu monopoli ya produknya, terus kemudian pangsa pasar sudah ada. Ya, tapi kemarin SPBE sempat tidak beroperasi selama 2 tahun. Sebelum kita ini tidak beroperasi. Oleh Nina yang saya kritik waktu itu sangat kebijakan yang bodoh karena itu tidak mungkin tidak laku, tidak ada risiko gitu loh, bergerak di bidang LPG itu. Tapi namanya kuasa bandar tetap ditutup kan, gitu loh. Tapi alhamdulillah sudah beroperasi lagi. Kemudian berapa tenaga kerja di sana? Di sana ada 31 orang. Itu baru 2. Yang ketiga. Kemudian yang ketiga kita ada usaha batching plant. Batching plant kayak dengan Fajar Beton yang di Widasari. Ini kan untuk memenuhi kebutuhan beton di Indramayu Timur, kota dan sekitarnya. Betonisasi, betul. Sudah jalan di sana ada semuanya 17 orang. 17 orang dengan supir dan lain-lain. Kemudian yang keempat kita ada usaha jasa sewa alat berat. Kita ada 3 eksavator, ada doser, ada truk dan lain-lain. Di situ ada 9 orang, gitu. Dan sekarang kita sedang kelima nih, kita sedang mempersiapkan usaha namanya biomasa, pellet biomasa itu. Jadi kita memproses sekam atau jerami menjadi pellet untuk supply ke PLTU sebagai bahan bakar pengganti batu bara. Untuk briquette, betul, sebagai ganti batu bara, Pak. Karena kan dan itu diolah oleh BWI sendiri. Diolah sendiri. Bermitra dengan diolah sendiri. Tempatnya di Losarang di kawasan. Itu ada berapa tenaga kerja? Nah, ini sedang kita persiapkan. Kalau rencananya bulan depan baru beroperasi. Insya Allah mungkin ada sekitar 13 karyawan nanti di sana. 13 karyawan. Betul. Nah, kemudian yang terakhir kita kegiatan on farm. Jadi on farm ini kita kerjasama dengan gapotan, kita supply dari mulai bibitnya, pupuknya, tapi pupuk yang non subsidi, Pak ya. Kemudian kita juga membeli gabah yang mereka hasilkan.
kemudian kita slip dan kita jual berasnya. Nah, kemarin kan saya baca ada pernyataan Bupati dan Pak Dirut ya soal demplot di Betul. daerah Di Bango 2 kemarin. Bango 2 yang 5 Betul. hektar. Nah, itu kegiatan on farm gitu. Iya, itu sudah panen atau masih Sudah panen. menghasilkan berapa ton? Alhamdulillah naik, Pak. Yang tadi di situ 6,8 ton per hektar, kemarin naik di angka 9,2 ton per hektar. 9,2 ton. Betul. Itu gabah kering giling atau gabah kering giling. Betul. Wah, luar biasa. Luar biasa. Varietas apa yang di sana? Ciherang. Kemudian satu hektar membutuhkan berapa urea dan TS dan hitungannya? Yang kita lakukan yang kemarin itu, jadi kita kurangi pupuk subsidinya, baik itu urea maupun NPK-nya dikurangin, tapi kita tambahkan pupuk baru namanya nitrodiamin. Masih kimia tapi? Bukan kimia, jadi sudah organik. Semi organik memang, semi organik, dan takarannya hanya setengahnya dari yang biasanya. Nah, ini yang semi organik produk mana? Produk Jawa Timur. Ya, bukan TI. Dari segi harga memang dia lebih mahal, tapi pemakaiannya setengahnya. Kenapa BWI tidak bergerak untuk produk pupuk organik untuk mengatasi lingkungan, misalnya soal sampah? Itu kan bisa kita arahnya ke sana, Pak, tapi butuh waktu lah. Karena riset saya bisa menunjukkan itu bisa diolah menjadi pupuk organik cair dan padat untuk yang sampah organik, yang non organik. Kita arahnya ke sana. Ya, bisa diproses misalnya menjadi pot, kemudian pasau dan lain-lain. Ya, di samping utamanya adalah menanggulangi lingkungan kan itu. Betul. Kemudian ada yang residunya kan bisa juga didaur ulang, bisa untuk beberapa kualitas minyak. Di samping kalau ada kotorannya berarti bisa kembali kepada pupuk organik. Betul. Nah, rencananya bagaimana? Karena supaya saya ini ya tidak mengatakan Bupati ya, Mas Luki, karena waktu itu ke rumah dan ngomong kan, saya dukung juga, tapi sampai sekarang kan belum. Dulu kan Mas Luki yang sedang jadi Bupati mengatakan bahwa sudah punya investor untuk persoalan sampah. Ya, dalam 15 tahun kemudian peralatan modernnya akan diserahkan kepada BWI. Nah, itu bagaimana? Apakah kemudian nanti BWI karena tadi mengurangi pupuk kimia, kemudian mengambil alih soal sektor industri sampah yang bisa menanggulangi lingkungan, atau apa? Jadi konsep pengelolaan sampah yang akan kita lakukan, terakhir ya kita obrolan dengan Pak Luki itu, kita dengan skala kecil dulu. Jadi bukan di tempat pembuangan akhir, tapi di kecamatan-kecamatan, supaya risikonya nggak terlalu besar, investasinya juga tidak terlalu besar. Nah, sampah ini nanti kita olah menjadi briket sampah. Briket sampah ini nanti kita akan kerjasama dengan lembaga peneliti, tingkat kandungan kalorinya memenuhi tidak gitu. Kalau untuk organik. Iya. Saya ingin kasih catatan karena saya punya empiri kecil, pernah bekerja di perusahaan industri pupuk organik ya, di samping industri lainnya yang terakhir di pupuk organik. Tolong juga uji lab, artinya begini supaya masyarakat juga dididik paham, karena ada banyak produk yang mengklaim pupuk organik sebenarnya baru tahap pembenahan tanah. Pupuk pembenahan tanah, karena pupuk organik itu standarnya CU-nya mesti di bawah 1, ya kan? Nah, sekarang ada 2 juga ngomong organik. Nah, ini supaya maksudnya masyarakat juga paham gitu loh, sehingga kemudian kalau pembenahan tanah berarti kan masih butuh waktu gitu kan, tidak sesingkat itu. Jadi nanti mohon tolong kalau jadi pada konsentrasi itu produknya, labelnya, komposisinya dicantumkan sehingga para PPL dan petani paham. Betul. Oke, kita beralih ke tadi masa peralihan. Pada zamannya Pak Makalit Kumar ya, Dirut termasuk juga PLT-nya Pak Iing. Kondisi neracanya bagaimana waktu itu? Dalam kondisi rugi, dalam pengertian berarti tidak sehat? Iya, betul. Saya ada 2 laporan tahunan sebelum diaudit dan setelah diaudit. Iya, oleh KAP itu tahun 2022 dan 2023. Saya baca kondisinya rugi memang. 24 juga masih rugi. 24 belum sempat dilakukan audit ya. Jadi yang ada tuh 2022, 2023 audit. Oh itu. Betul. Nah, kalau kemudian itu serah terima jabatan ke Pak Robani, masa 2002 ada audit tapi bukan eksternal, bukan.
oleh internal. internal. Iya, tapi rugi juga. Tetap rugi juga. Berapa kira-kira sampai dengan rugi kumulatif sampai dengan 2024? Kalau kumulatif saya nggak paham, nggak hafal Pak. Cuman gini, jadi kan ruginya itu di kisaran 1 M mungkin kalau tidak salah. Saya ada angkanya di mana? Kalau 1 M masih bagus. Ruginya. Iya. Ya kalau 1 M kan masih bagus. Tapi bukan kumulatif, tapi Iya, rugi tahunan. Rugi berjalan. Rugi berjalan. Ini, ya kalau ini Pak. masih bagus lagi. Ini 2023. Iya. Faktor ruginya kenapa tuh kira-kira setelah Pak Robani baca? Karena pengelolaannya operasional sangat besar. Gitu. Tidak bisa di-cover oleh keuntungan. Tidak bisa di-cover oleh keuntungan, betul. Tuh, ruginya 1,8 Pak. Itu yang tahun 2023. 23 ini sudah hasil audit. Hasil audit 1,8. Kemudian 2022 2022 ya. Ruginya tahun berjalan. Oke, paling akhir sama 1,8 ya, juga. Paling akhir aja coba. Ini paling akhir nih. Iya, rugi kumulatif, rugi yang apa namanya? Saya di sini nggak ada kumulatifnya Pak, jadi hanya ada kerugian di tahun berjalan saja. Itu rasanya, jadi tidak kumulatif. Iya, hanya ini contoh ada 2023, 2022. Iya, mestinya kan selalu nempel gitu loh. Iya, tuh ini 2023 1,8. Harusnya kan rasanya rugi laba di tahun-tahun yang lalu, kemudian rugi laba berjalan. Betul. Ini 2 tahun. Itu tidak muncul itunya. Iya, tidak muncul. Ya, karena waktu November 2024 ya, saya dikirimi laporan keuangan yang saya agak aneh juga ya. Itu seperti orang yang belum belajar akuntansi kayak jualan lemprakan itu. Saya juga bingung. Kemudian DPR nanya saya, ya apalagi DPR saya juga bingung kan. Karena tidak lazim itu loh. Pencatatannya tidak standar. Tidak standar, jauh lebih standar. Jadi kayak orang baru kursus juga belum standar. Oke, Pak Robani. Ini kan tadi rugi kumulatifnya tidak muncul ya? Iya, tidak muncul. Ya, jadi cuma ada tahun berjalan 1,8. Ya, jadi neraca ini belum standar atau kelaziman sebuah laporan keuangan kalau saya ya gitu loh. Ya. Begitu juga kalau standarnya standar akuntansi keuangan kan. Ya. Nah, di tangan Pak Robani tadi rugi, kemudian Bupati ngomong bagi Muslimbang maupun pada saat fakta integritas ya, bahwa kalau kemudian tidak menghasilkan profit minimal 30%, ya, maka kemudian akan diberhentikan sebagai orang profesional. Ya. Apa tanggapannya? Atau monitornya tidak Pak Robani untuk kemudian 30% minimal harus laba, harus profit? Ya, memang itu disampaikan oleh Pak Bupati di awal ya, sebelum kita dilantik, dan saya sanggupin di tahun kedua. Karena tahun pertama ini kita banyak beberes dulu Pak. Kita dari mulai nih, pajak PWI tidak dibayar dari tahun 2015 sampai 2024. Sehingga kita tidak bisa bersinergi dengan BUMN yang lain, dengan Pertamina, dengan lain. Oke, sebelum lanjut, saya tadi lupa, mohon ditengok lagi 2003, kas indennya berapa? 2023. Iya. Karena cuma ada 2023 ya. Maksudnya kita 2023. Lihat di neraca. 52 Pak. Miliar. Jumlah aset lancarnya 52. Bukan yang cash in-banknya saja. Iya, ini ada di bank, ada di bank ini. Oh, itu. 52 miliar. Iya. Begitu sampai Seratima juga uangnya masih 52 miliar. Ada 54 kalau tidak salah. 54. Pada saat kita serah terima itu. Miliar. Oke, Pak Robani kan berarti sedang menjawab tantangan profesionalisme. Iya. Apa yang sekarang sudah dilakukan? Pertama, kita benahi keuangan. Keuangannya pada saat saya masuk BW itu masih manual, menggunakan Excel, belum menggunakan digital. Sekarang zamannya sudah zaman digital, Pak. Perbankan semua. Nah, itu sedang kita transformasi ke digitalisasi, dan itu sedang berproses nih. Kemudian yang kedua,
kita beresin laporan keuangannya, dibenahi. Termasuk tadi masalah bayar pajak, saya juga kaget ketika kita mau mau kerjasama dengan pihak lain, mereka nanyain SPT, ternyata tidak ada. Kita tanya ke kantor pajak, padahal uangnya ada 50 malah ada, tapi pajaknya nggak mau dibayar Ya. gitu. Akhirnya kita kemarin ngecek berapa sih tunggakan pajak Dewi? 800. Itu bagaimana nanti dendanya tuh bayar? Iya, udah dihitung semua itu 829 juta. Nggak terlalu besar sih. Oh, karena rugi terus. Karena rugi terus, tapi tetap harus dibayar. Iya. Nah, Tapi kalau rugi kan tidak perlu bayar. karena tidak dilaporkan. Tidak perlu. Tidak ada laporan. Ada kegiatan, tidak ada pelaporan. tidak ada pelaporan. Pelanggaran administrasi lah. Betul. Akhirnya kita negosiasi sampai ke kantor pajak Jakarta, akhirnya ditoleransi sampai 288 juta kita bayarkan, itu selesai. Sedikit lah. Sedikit lah. Nah, terus kemudian sebelum Pak Robani ya sebagai dirut, apa ada PAD ke pemerintah atau ke APBD? Jangannya Pak Makali, karena itu kan kondisinya rugi. Nggak ada. Oh, tidak ada. Pernah ada PAD itu kalau tidak salah di tahun 2000 sebelum COVID, 2018, 2019. Padahal itu rugi. Enggak. Ada keuntungan. Ada keuntungan tapi nggak besar, Pak. Waktu itu ngasih PAD-nya 200 juta. Tapi itu kan keuntungan tahun berjalan, keuntungan kumulatif itu kan terlalu negatif, tetap rugi. Untuk tahun berapa, Pak? Ya tadi kan ada PAD. Ada karena sebentar, saya lihat datanya ya. Ya, kumulatifnya tetap rugi gitu loh. Iya, kalau secara kumulatif iya, rugi. Kenapa masih store ke PAD? Oh, ini kan ini saya lihat, juga itu. saya buka datanya nih Pak ya, biar saya khawatir salah. Nah. Jadi tidak sesuai perda. Kalau perdanya kan kalau untung, sama masih rugi tidak perlu PAD gitu loh. DWI tuh tahun 2019 memberikan PAD 100 juta. 2020 100 juta. Supaya dibilang baik gitu ya. 2021 200 juta. Padahal itu rugi ya. Iya. Tidak tiga kali, Pak. Tidak perlu diteruskan. Kalau sekarang di tangan Pak Robani sebagai orang profesional, apakah kalau rugi kumulatif ya, bukan profit tahun berjalan ya? Itu karena profit ada tahun berjalan lalu ke PAD rencananya. Atau memang konsekuen dengan regulasi dalam PAD kan kalau untung. Kalau untung berarti itu harus langsung ke PAD. Kerugian kumulatif harus selesai dulu, harus nol dulu kan, beruntung. Kira-kira tidak, Pak. Jadi PAD itu dihitung dari tahun berjalan. Tahun berjalan. Misalnya nih tahun 2025, kalau untung ya aturannya 55% itu harus disumbangkan ke PAD. Kalau begitu melanggar regulasi di atas. Pajak saja kalau masih rugi kan tidak. Tapi di tahun berjalannya, Pak. Iya, harusnya tidak begitu. Jadi tolong diusulkan, itu menurut saya tidak benar. Selama masih ada kerugian kumulatif, tidak boleh kewajiban ke PAD, ya kan gitu loh. Bagaimana mau survival gitu, mau survive, ya kan? Baru untung sudah harus store. Padahal kerugiannya misalnya sekian miliar kan gitu loh. Jadi saya berharap Pak Robani juga bisa menjalankan DPR dan Bupati. Ya, kalau rugi kumulatif masih ada, kenapa harus ke PAD gitu loh? Oke. Iya, lanjut Pak. Pak Robani, ya sebagai seorang profesional ya. Kalau misalnya nanti keuntungannya tidak 30%, apakah mundur atau dimundurkan? Saya siap mundur. Nggak usah dimundurkan, saya siap mundur. Jadi tahun 2026 nanti kita lihat lah ya. Berapa dana yang digunakan oleh kita untuk mengembangkan usaha. Tadi kan kita membuka usaha 1, 2, 3 itu kan butuh biaya nih. Pasti ada investasi di situ. Makanya Prof Kecil tidak perlu ke PAD karena ada kerugian kumulatif dan masih ada harus investasi. Maka nanti kita hitung berapa investasinya. Nanti di akhir 2026 jadi kita cek kita ada profit berapa. Hitung kalau tidak sampai 30% saya mundur. Tapi sekarang ditangani Pak Robani baru beberapa ini sudah ada profit. Sudah ada profit. Berarti ada efisiensi di operasional. Betul. Nah, Pak Robani, ini banyak tudingan publik belum yakin bahwa Pak Robani itu profesional. Ya termasuk saya. Iya. Mohon maaf, saya harus ngomong belak-belakan. Lalu apa sih parameternya profesionalisme? Adalah bahwa direktur utama atau jajaran direksi harus berani menerbitkan neraca yang bisa diakses publik, terutama pemegang saham. Nah, apakah Pak Robani ini akan setiap bulannya neraca akan dipublish atau bisa diakses oleh
publik sehingga kemudian oh ya memang Pak Robani ini proporsional karena neracanya makin sehat loh. Apa kira-kira? Jadi gini, Kalau perusahaan misalnya tidak berani menerbitkan neraca yang tidak bisa diakses publik, apa alasannya? jadi gini Pak. Kenapa regulasinya? Jadi gini, perusahaan itu kan ada perusahaan terbuka, ada perusahaan tertutup. Kalau perusahaan terbuka, dia diwajibkan memberikan data kepada publik 4 bulan sekali, nggak bisa tiap bulan. Nanti kalau tiap bulan sangat mengganggu operasional perusahaan. 4 bulan sekali. Kenapa? Kalau neracanya dibuat tiap bulan kan bisa dipublikasikan tiap bulan. Untuk menjadikan neraca itu butuh data, butuh waktu Pak. Kenapa? Saya yakin. Kenapa tidak bisa? Ya waktunya kejar-kejaran, nanti ada uang masuk lagi, ada uang masuk dan Begini, seterusnya. saya ingin sharing aja. Saya bekerja di banyak perusahaan industri, baik itu tekstil garment, chemical kosmetik, karpet, dan pupuk organik cair. Jika saya sebagai chief akuntan atau sebagai kepala departemen akuntansi tidak bisa menerbitkan tiap bulan, paling lambat tanggal 15, maka saya harus mundur sebagai seorang profesional. Kenapa BWI tidak bisa membuat neraca tiap bulan? Begitu loh pertanyaannya. Ini tantangan orang profesional. Yang akan kita lakukan, itu kita akan melakukan audit setiap tahun oleh auditor independen. Nah, itu adalah dasar kita untuk membuka data keuangan kita. Nanti kita ke publik gitu. Dan DPRD kita tembuskan, inspektorat kita tembuskan. Lalu pemegang saham? Ya itu mah kewajiban pasti. Iya, jadi harus ada di website minimal PDF-nya setiap tahun kan? Iya, setiap tahun ada. Masyarakat Indramayu bisa mengakses loh. Iya. Iya gitu. Oh itu akan kita lakukan. Ya, untuk membuktikan profesional. Kita akan kerjasama dengan tim audit eksternal. Supaya kita independen lah, pihak lain yang menilai kita, bukan kita sendiri. Ya, karena itu kalau audit antara publik kan itu keharusan. Ya, jadi sebenarnya kan buat publik sih mau di antara akuntan atau tidak ya, itu kemudian bisa membaca perjalanannya. Tapi kalau kebiasaan saya dulu bekerja, harus tiap bulan perusahaan itu bisa menerbitkan neraca. Bayangkan Pak Robani, kalau tekstil garment itu bahan bakunya lebih dari 50. Iya, paham. Kosmetik chemical juga ini. Kalau PDAM cuma 3. Ya kan? Iya. Jadi kalau tiap bulan tidak bisa memberikan neraca itu kan agaknya. Oke, jadi setiap tahun akan dibuktikan sebagai seorang profesional. Jadi kalau neraca tidak bisa diakses publik, maka tudingan masyarakat akan gugur bahwa Pak Robani bukanlah orang profesional. Iya. Ada lagi yang mau disampaikan? Ya, saya mohon doanya dari masyarakat yang masih menunggu kinerja kita. Mudah-mudahan kita bisa fokus membenahi BWI ini sehingga cita-cita kami BWI ini menjadi BUMD yang unggul dan profesional. Itu saja. Barangkali yang terakhir nih, apakah Pak Robani kemudian alergi terhadap kritik, atau kemudian risih dengan kritik, atau kemudian kritik dianggap sebagai masukan karena misalnya otokritik tidak punya kemampuan itu, bagaimana menanggapi soal kritik? Apakah kritik itu akan dianggap sebagai, oh itu kan karena kebencian saja, oh itu kan karena tidak kebagian kue saja? Bagaimana menempatkan? Saya membedakan antara kritik dan fitnah, Pak. Itu dua hal yang berbeda, nggak sama lah. Kalau kritik membangun, ada advice, ada saran buat kita. Misalnya gini, ada masyarakat melihat ada kelemahan di sisi kita, misalnya tentang hal apa saja, tentang pengelolaannya, diberikanlah masukan. Tapi bukan sebaliknya memfitnah. Kita belum kerja, kemudian ada berita yang memojokkan kita, padahal datanya belum tentu benar. Itu kan bukan mengkritik begitu. Tapi tugas kritikus kan hanya memberikan kekurangannya. Kalau kemudian minta solusi, bukan kewajiban kritikus, tapi ada bagian lain. Tapi kalau diminta, mungkin kritikus untuk memberikan solusi pasti punya loh. Kalau niatnya waras ya, lain niatnya sentimen kan. Iya betul. Kalau memang kritikan yang baik buat kita, membangun, kita terbuka dari siapapun. Dari siapapun. Saya nggak lihat ya dari mana, orang apa dan seterusnya. Jadi tidak alergi nggak masalah dengan kritik. Betul. Ada lagi yang mau disampaikan? Cukup. Ya. Terima kasih. Itulah perbincangan di jurnal Jalakita PKSPD bersama Dirut BWI dengan tajuk
BWI sebagai tong sampah versus profesionalisme, dan itu akan dibuktikan setiap tahun pemegang saham atau masyarakat Indramayu bisa mengakses, karena selama ini baik BWI, PDAM maupun BPR sama sekali pemegang saham tidak bisa mengakses bagaimana kegiatan perusahaan, sehingga masih terkunci transparansi. Begitu juga keluhan DPR ketika saya konfirmasi sulitnya untuk mendapatkan laporan keuangan. Di tangan Pak Robani menjanjikan sebagai seorang profesional akan menunjukkan neraca setelah diaudit kantor akuntan dan bisa diakses oleh publik. Dan jika itu tidak terbukti, maka sebagai orang profesional dia jatuh dan kemudian dia akan dengan lega hati akan mengundurkan diri karena tidak masuk pada kriteria profesional. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.